Bukan hanya galbay aja yang punya resiko, tapi tidak mau galbay pun ada resikonya. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas terhadap resiko tidak mau galbay ya. Jadi kalau orang kan bahasnya resiko galbay pinjol ini. Nah, sekarang saya mau bahas yaitu resiko tidak mau galbay. Jadi bukan hanya ketika kita galbay itu ada resikonya, bukan hanya itu aja, tapi ketika kita tidak mau galbay pun ada resikonya juga. Apa aja? Nah, makanya kalian tonton videonya sampai selesai. Jadi buat kalian ya, yang memaksakan diri sampai detik ini tuh apa ya kasarnya tuh nggak mau galbay kasarnya mah ngotot gitu ya, nggak mau galbay itu kenapa? Ketika kondisi ekonomi. Jadi resiko tidak mau galbay padahal uang kalian udah habis, terus kemudian juga jajan kalian nggak ada, makan nggak ada, terus kemudian kalian berusaha terus bayar dengan cara gali lubang tutup lubang, itu ketahuilah, kalian pahamilah bahwa itu resikonya lebih tinggi teman-teman ya. Jadi banyak banget yang melakukan kesalahan ini. Jangan nganggap kalau kalian itu gali lubang tutup lubang itu sebuah solusi. Itu adalah masalah besar ya. Saya ini gembur-gembur ratusan video itu agar kalian tuh nggak sampai gali lubang tutup lubang. Kenapa sih bang gali lubang tutup lubang? Kan padahal simple. Itu sebenarnya jurang masalah teman-teman ya. Sumber masalah pinjol tuh di situ. Karena saya ibaratkan gini lah. Kalian pertama ya, minjem satu pinjol, ditagih, diteror, diintimidasi aja udah stres, udah depresi. Padahal kalian minjemnya cuma satu loh, cuma satu pinjol nih. Karena kalian nggak kuat gitu kan, cobalah gali lubang tutup lubang. Akhirnya kalian punya dua pinjaman, ya nggak? Nah, ketika dua pinjaman, otomatis ada dua DC pinjol yang nagih, maka tekanan kalian tuh semakin berat, ya nggak? Kalian nggak kuat lagi nih, minjem lagi di aplikasi pinjol lain, pinjollah ketiga. Pinjol ketiga nih otomatis akan ada DC lagi yang nagih dari aplikasi pinjol ketiga. Sekarang kalian dulunya diteror cuman dari satu aplikasi pinjol, sekarang udah diteror oleh 3 aplikasi pinjol. Gimana nggak stres? Ya tambah stres, tambah masalah, tambah depresi, tambah gila malahan jadinya. Ya kan? Nah, oleh sebab itu saya itu mencegah banget yang namanya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Jangan memaksakan diri kalau misalkan kita memang sudah tidak mampu. Jangan sok-sokan kita itu mampu gitulah. Kalau memang kita nggak mampu ya sudah kita bilang nggak mampu dan kita nggak punya duit sama sekali untuk kebutuhan hidupnya. Udah clear seperti itu. Tapi bang nanti bunganya terus berlipat ganda karena ada denda keterlambatan dan yang lain sebagainya. Itu alasan orang yang ngeyel. Kalau denda keterlambatan, bunga pinjol, itu kalau kita mau bayar nanti, itu bisa dinego ya. Kalian harus tahu, bukan hanya dipinjol sebenarnya. Kredit mobil juga sama, kredit di bank juga sama ya. Jadi memang benar, baik di bank, baik di kredit motor gitu ya, di kredit mobil, di pinjol, itu ada bunga keterlambatan. Misalkan kalian telat sehari, ada dendanya. Telat 2 hari, ada dendanya. Begitu telat sebulan juga ada dendanya. Tapi denda itu semuanya bisa dinego dan bahkan bisa dienolkan. Contoh lah gampangnya. Kalian tuh punya utangnya pokoknya 5 juta, kasarnya ya, 5 juta. Ternyata kalian belum punya duit nih. Terus gulung-gulung hutangnya sampai jadi 8 juta ya. Jadi 8 juta ya, 44 gitu. Ya gini lah. Ini pokoknya 5 juta, dendanya sama bunganya 3 juta misalkan. Nah, kalian ini ketika misalkan syukur-syukurlah usaha lancar, punya duit banyak, nah akhirnya kalian mau bayar. Tapi kalian juga sebenarnya boleh nego, Kak. Saya mau bayar hutangnya, tapi saya pengen nego bunga dan juga denda, itu boleh banget. Dan itu bahkan kalau kita galbanya udah berapa ya, 3 bulan atau bahkan 1 tahun gitu ya, pihak pinjol ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena daripada uangnya hilang gitu loh, 8 juta ini hilang, pokoknya 5 juta juga hilang gitu kan, lebih baik nggak apa-apa dibayar. Tapi saya mau nego nih, asalnya kan totalnya 8 juta sama bunga dan yang lain sebagainya, pokoknya 5 juta, bunganya 3 juta. Saya nego, boleh nggak bayar pokoknya aja. Pinjol menolak, maka ya udah 6 juta, mau nggak? Nah, kalau misalkan mau, ya paling pinjol juga bakal ada nego lah, saling nego gitu kan. Nah, ya udah tengah-tengah nih, 6,5 juta, gimana? Deal nggak? Ya udah deal kayak gitu. Itu bisa, teman-teman. Baik di bank, baik di kalau kalian kredit motor, mungkin yang udah pernah kredit motor pernah ngalamin kali ya. Kredit motor, kredit mobil, kredit KPR, semuanya juga itu bisa dinego. Masalah bunga ataupun denda keterlambatan itu semuanya bisa dinego. Kalian harus tahu itu, oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian itu memaksakan diri sampai gali lubang tutup lubang, itu merupakan kesalahan fatal. Dan memang itu menjadi sebuah, kalian gampangnya nih membuka pintu masalah lagi lah. Udah bener-bener ditagih cuma satu pinjol aja, malah pengen ditagih 2 pinjol. Ya tambah stres, wajar aja. Udah ditagih 2 pinjol, gak tahan lagi, minjem lagi 3 pinjol ketiga, ditagih sama 3 DC kan.
ditagih lagi sama 4, nambah lagi 5, 6, waduh, ya wajar aja kalau banyak nasabah itu yang stres, yang depresi. Sebenarnya kuncinya simpel sih, kalau misalkan kalian itu memang nggak kuat dengan teroran, ancaman, dan DC, itu ya tinggal ganti nomor HP, reset HP, selesai. Cuman kadang-kadang orang tuh sekarang tuh mentingin gengsi. Kan sayang bang, nomor saya ini nomor lama. Alah, fungsinya apa emang kalau nomor kalian nomor lama? Banyak orang penting, banyak orang hebat. Kalau omong orang hebat, banyak orang penting, kenapa mereka nggak bantu kalian pas kalian susah? Konsepnya gitu aja hidup tuh bro. Oke, jadi kalau kalian menganggap orang-orang itu penting, nomor-nomor HP kalian itu adalah orang penting, tapi kenapa mereka nggak pernah nulung kalian pada saat kalian susah? Orang yang dianggap penting kalau kata saya adalah orang yang mampu menolong saya ketika sedang susah. Kalau pas sukses dia datang itu bukan orang penting kalau kata saya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang saya katakan. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tinggal tulis saja di kolom komentar. Saya bantu dulu videonya dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.